Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: sebagai mitra Allah, kita harus memiliki perspektif ciptaan Tuhan yang baik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 1, ayat 27 sampai ayat 28, yang berbunyi sebagai berikut. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 1, ayat 27 sampai ayat 28, tentang penciptaan manusia dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya. Kita sering mendengar ungkapan bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang baik. Namun, apakah kita benar-benar mengerti apa makna dari pernyataan itu? Apakah kita memahami peran kita dalam menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang baik ini? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan menjelaskan tentang ciptaannya yang sangat baik, dan kita, sebagai manusia, diberi tugas untuk menjadi mitranya dalam memeliharanya. Ayat ini ditulis dengan maksud untuk mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia atas dunia ini, sebuah tugas yang sering terabaikan, atau luput dari perhatian banyak orang. Pada masa penulisan kitab Kejadian, dunia masih dalam tahap penciptaan, dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa ciptaannya adalah hasil dari tangan yang penuh kasih, penuh kebijaksanaan. Setiap elemen yang ada, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia, diciptakan dengan tujuan yang baik dan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, umat manusia mulai melupakan tanggung jawab mereka sebagai mitra Tuhan, dan akhirnya dunia ini tercemar oleh berbagai perilaku yang merusak. Manusia mulai menilai ciptaan Tuhan, tidak lagi menganggapnya sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Saat ini, kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kemajuan teknologi, konsumerisme, dan penguasaan alam. Banyak dari kita yang lupa bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah pemberian Tuhan, dan bahwa kita memiliki peran besar dalam menjaga ciptaannya. Di tengah kesibukan dunia modern, kita sering lupa bahwa tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Apa relevansi firman Tuhan ini dengan konteks masa kini? Di zaman yang serba cepat ini, kita tidak hanya menghadapi tantangan dalam menjaga alam, tetapi juga dalam menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan baik, Dia juga menciptakan kita untuk menjadi pengelola dan mitranya. Sebagai mitra Tuhan, kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam mengelola ciptaan ini, tetapi harus kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan pandangan yang benar tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan tugas ini, dengan mengajukan pertanyaan ini di dalam hati. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan ciptaannya? Apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam menjaga ciptaannya yang baik? Ini adalah pertanyaan yang penting, karena disinilah inti dari pesan Tuhan dalam Kejadian 1, ayat 29 sampai ayat 31 ini. Apa inti firman Tuhan hari ini? Tuhan, sebagai pencipta yang baik, telah memberikan dunia ini kepada kita, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dijaga dan dipelihara. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, agar kita bisa menikmati dan mengelolanya dengan bijaksana. Namun, seringkali kita jatuh dalam godaan untuk mengeksploitasi dunia ini tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan, dan bagi generasi mendatang. Tuhan juga mengingatkan kita, bahwa setiap ciptaannya adalah baik. Namun, sebagai manusia, kita seringkali gagal melihat dunia dan segala isinya dengan perspektif yang benar. Kita melihat ciptaan Tuhan lebih banyak dari sisi keuntungan material, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya terhadap kehidupan. Ketika kita berfokus pada hal-hal duniawi, kita melupakan peran kita sebagai mitra Allah dalam menjaga dan melestarikan ciptaannya. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki perspektif yang benar tentang ciptaannya. Kita tidak hanya diberi hak untuk menikmati ciptaan Tuhan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaganya.
Ini adalah panggilan untuk hidup dalam keseimbangan, menjaga ciptaannya dengan penuh rasa syukur, bukan hanya dengan mengambil atau memanfaatkannya tanpa batas. Kita harus melihat dunia ini dengan mata Tuhan, memahami bahwa ciptaannya adalah bagian dari rencana besarnya, dan kita dipanggil untuk menjadi mitranya dalam memelihara dan mengelola dunia ini. Tanggapan apa yang Tuhan ingin kita berikan terhadap firman Tuhan ini? Tuhan ingin kita kembali mengingat tujuan asli kita dalam ciptaan ini. Untuk menjadi pengelola yang bijaksana dan setia. Sebagai mitra Tuhan, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan segala isinya. Kita harus mulai melihat alam, kehidupan, dan sesama dengan perspektif yang benar, bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan yang baik, dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Tanggung jawab ini bukan hanya dalam hal menjaga alam semesta, tetapi juga dalam hal bagaimana kita menyikapi hidup sehari-harinya. Apakah kita hidup dengan bijaksana dalam setiap keputusan yang kita buat? Apakah kita menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan dengan bijaksana? Apakah kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan ciptaannya dengan penuh kasih dan rasa tanggung jawab? Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengakui kesalahan kita dalam mengabaikan tanggung jawab ini, dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang bijaksana dan penuh kasih, untuk menjalankan tugas yang Dia percayakan kepada kita. Kita harus bersedia untuk bertindak lebih bijak dan bertanggung jawab dalam segala hal yang kita lakukan, baik itu dalam cara kita mengelola sumber daya alam, menjaga hubungan dengan sesama, maupun menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang, mari kita buka hati kita dan mengakui di hadapan Tuhan, bahwa kita seringkali lalai dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai mitranya. Kita sering lebih fokus pada diri sendiri dan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak bagi dunia dan ciptaannya. Mari kita berdoa untuk pertobatan dan komitmen untuk hidup lebih bijaksana, menjaga ciptaan Tuhan, dan menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengakui bahwa kami seringkali lalai dalam menjalankan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami telah melihat dunia ini hanya untuk kepentingan kami sendiri, dan kami telah mengabaikan panggilan untuk menjaga ciptaan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, dan beri kami hati yang bijaksana dan penuh kasih untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berjanji untuk menjadi pengelola yang setia, menjaga ciptaan-Mu, dan hidup dalam keseimbangan dengan alam dan sesama. Mari dengarkan lagu ini sebagai doa kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyadari tanggung jawab dari-Mu. Dunia yang baik ini akan kami kelola dengan hati bijak dan penuh kasih. Kami ingin menjadi mitra-Mu Tuhan, mengelola ciptaan-Mu dengan penuh kasih, menjaga dunia ini dalam hikmat-Mu, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengakui kesalahan kami, ya Tuhan. Kami sempat melupakan panggilan-Mu. Tolong kami untuk hidup lebih bijaksana, menjadi pengelola yang setia untuk-Mu. Kami ingin menjadi mitra-Mu Tuhan, mengelola ciptaan-Mu dengan penuh kasih, menjaga dunia ini dalam hikmat-Mu, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berkomitmen menjaga bumi ini, menjadi mitra yang setia bagi-Mu, dengan cinta dan kebijaksanaan.